Pemirsa, terkait Partai Nasdem yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024, kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Teritori Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Jawa 1 Effendi Khoiri atau Gus Coy dan juga Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat pagi Gus Coy dan Mas Jayadi. Selamat pagi Mas Reno, Mbak Eva, Mas Jayadi. Semoga sehat semua. Amin. Ya, amin. Salam sehat untuk Gus Coy dan Mas Jayadi. Kami akan ke Gus Coy terlebih dahulu. Gus Coy, pengumuman Capres Nasdem dipercepat dari 10 November menjadi 3 Oktober. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebut karena alasannya adalah hari baik. Apakah ada alasan lain selain hari baik, Gus Coy? Saya kira itulah Pak Surya Paloh. Lebih cepat, lebih baik, sama dengan Pak JK. Segala sesuatunya sudah dipertimbangkan, dan memang selama saya ada di Nasdem ini, keputusan begitu gampang, semuanya serba gampang, semua dipermudah, tidak ada yang dipersulit, kita dan selalu tercepat, karena kita sudah renungkan panjang-panjang bahwa apa yang terbaik untuk bangsa. Nah, itulah kemudian cepat diambil sikap itu, termasuk memutuskan Mas Anies untuk menjadi calon presiden dari Nasdem. Oke, baik. Saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, apakah keputusan Partai Nasdem untuk memajukan pengumuman adalah momen yang tepat? Ini berarti 1 tahun 4 bulan jelang coblosan pemilu 2024, Mas Jayadi. Sebetulnya makin cepat makin bagus sebetulnya ya. Setelah melalui pertimbangan tentu saja ya. Saya kira momen sekarang untuk Nasdem, kalau diumumkan sekarang itu tidak membuatnya lebih buruk atau lebih baik dibandingkan dengan mengumumkan nanti. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari aspirasi di tingkat elit Nasdem maupun aspirasi di tingkat akar rumput Nasdem, pemilih Nasdem berdasarkan hasil survei, itu terlihat bahwa Nasdem sudah makin merapat ke Anies. Misalnya sudah jelas ya, sudah terlihat dari Rakernas lalu. Di tingkat angka rumput, kalau kita lihat data-data survei, menunjukkan pada sekitar Juni Agustus 2022 ini, sudah hampir 40% pemilih Nasdem itu punya aspirasi agar Nasdem mencalonkan Anies. Ya, jadi sudah mendekati 50%. Sebelumnya tidak seperti itu, sebelumnya masih 20-an%. 30-an%, sekarang sudah mendekati 40-an%. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu momentum yang cukup tepat sebetulnya melaksanakan deklarasi itu sekarang. Yang kedua, mengapa itu cukup tepat kalau dia lebih jauh dari jauh-jauh hari? Karena salah satu tugas dari Nasdem atau salah satu yang harus dicari oleh Nasdem adalah agar bukan hanya memenangkan capresnya, tapi juga memastikan agar perolehan suara Nasdem itu memperoleh limpahan positif dari bakal calon presidennya. Nah, salah satu cara untuk melakukan itu adalah dengan mengasosiasikan dirinya lebih cepat dengan calon presiden populer yang diperkirakan menang. Jadi dengan mengumumkan sekarang, itu akan terjadi konsolidasi pemilih yang memilih Anies, yang berminat untuk memilih partai politik belum punya pilihan, itu mungkin akan makin menguatkan pilihannya kepada Nasdem. Sebaliknya, pemilih Nasdem yang memang ragu-ragu apakah Anies bakal nyalon atau tidak, itu bisa melakukan konsolidasi terhadap dirinya. Jadi itu hal-hal positif yang bisa diambil. Saya kira salah satu pertimbangan lain kalau menurut saya ya, mengapa Nasdem mengambil momentum ini adalah karena Anies segera berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI ya, tanggal 16 Oktober kalau nggak salah. Jadi dengan dideklarasikannya sekarang, maka Anies tidak punya kevakuman untuk aktivitas politik, sehingga bisa lebih luas gerakannya pasca menjadi Gubernur DKI. Baik, kita akan kembali ke Gus Coy. Dari 3 nama hasil Rakernas, Anies yang dipilih dan Pak Surya sebut why not the best. Mengapa Anies yang disebut terbaik menurut Nasdem, dan juga Pak Surya sebut pertimbangan mikro dan makro Anies sejalan dengan Nasdem. Apa itu, Gus Coy? Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Surya, saya kira itu sudah cukup.
mengapa kita memilih Anies. Tetapi mungkin yang juga perlu diketahui oleh publik adalah bahwa pertama, untuk tambahan, ini tambahan argumentasi saya kira. Yang pertama, dari sekian kader bangsa, putra terbaik bangsa, Anies yang memperoleh dukungan dari publik selain melalui survei-survei ya, selain Pak Prabowo dan Mas Ganjar ya. Pak Prabowo sudah punya partai, Mas Ganjar sudah punya partai ya. Kemudian yang belum punya partai dan kami juga anggap terbaik adalah Mas Anies. Semula bagaimana kita menggabungkan dua kekuatan, Mas Ganjar dan Mas Anies. Tapi rupanya itu mungkin sulit untuk digabungkan. Mungkin ada persoalan selera juga, ya kan? Nah, Pak Surya yang kita percaya sepenuhnya untuk mengambil keputusan, maka jatuhnya kepada Mas Anies. Itu saya kira salah satu pertimbangan. Pertimbangan berikutnya, Mas Anies yang tidak punya partai itu, tapi punya dukungan yang kuat, yang cukup fanatik, dan ini bisa dikembangkan, dan ini solid, gitu ya. Ini bisa dikembangkan lebih jauh. Oleh karena itu, dengan mengusung Mas Anies, maka basis pribadinya, personalnya, simpatisan pada pribadinya itu cukup kuat. Nah, ketika kita usung, maka partai-partai pengusung akan bekerja keras untuk memperbanyak, memperluas kekuatan kepada Mas Anies. Berikutnya secara pribadi, saya kira dia punya pengalaman memimpin Jakarta yang sangat kondusif, yang tidak hiruk pikuk, yang tenang, yang damai. Selain itu juga, kalau ada orang misalnya menuduh bla 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 bla, gitu kan, di Jakarta tidak pernah ada keputusan-keputusan yang rasis, keputusan-keputusan yang tidak berpihak, keputusan-keputusan yang merugikan misalnya kelompok minoritas. Baik. Itu juga tidak terjadi, begitu kan? Selain itu juga Indonesia ke depan perlu memiliki pemimpin yang memiliki visi internasional selain nasional. Pemimpin yang memiliki relasi internasional. Nah, itu juga penting untuk Indonesia masa depan. Saya kira itu beberapa pertimbangan ya sebagai tambahan. Baik, Gus Coy, kemarin pada saat mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai capres yang akan diusung, Pak Surya Paloh juga menekankan Partai Nasdem ini harus bersiap menghadapi serangan dan fitnah. Setelah pengusungan kemarin, apakah ini sudah mulai terlihat terjadi, Gus Coy? Kalau reaksi dari pasca kita mengumumkan ini, memang di WA ada 1-2 yang mereaksi negatif, tetapi yang saya baca itu hampir semua positif. Dan kalaulah ada reaksi-reaksi negatif, saya kira itu wajar-wajar saja. Dan kita sudah tahu, kita sudah memetakan kira-kira reaksi yang negatif itu mana, itu kita sudah tahu. Nah, hasil dampak yang kita harapkan, insya Allah respon positif itu lebih besar, baik kepada Mas Anies maupun kepada Partai Nasdem. Itu semuanya sudah kita hitung. Saya kira itu wajar aja ya. Ada yang kecewa 1-2 wajar. Ada yang masih ragu-ragu wajar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Surya, semuanya sudah kita antisipasi. Baik, Mas Jayadi, kalau kita lihat setelah pencalonan Anies, bagaimana efek ekor jas kepada Partai Nasdem, Mas Jayadi? Kalau kita lihat Nasdem sebagai partai pertama yang mencalonkan, saya kira Nasdem belajar banyak dari pencalonan Jokowi 2014 ya. Setahu saya Nasdem adalah partai pertama yang mencalonkan Jokowi selain PDIP ya, pasca pemilu legislatif. Dan menurut analisis saya di dalam riset, itu menunjukkan bahwa Nasdem termasuk satu di antara 3 partai yang paling banyak memperoleh efek positif ekor jas.
Saya kira hitung-hitungan seperti itu bisa dikembangkan juga dengan pola dari Mas Anies ini. Tapi itu tentu tergantung kepada perkembangan elektabilitasnya. Kalau nanti elektabilitas Anies itu memungkinkan dia untuk memenangkan pertarungan, maka efeknya akan cukup besar bagi Partai Nasdem. Saya kira paling tidak Nasdem bisa memperoleh sejumlah tambahan suara di kantong-kantong suara yang saat ini lebih di mana Anies populer, misalnya di Aceh, ya, kemudian di beberapa daerah di Sumatera lah, kemudian beberapa daerah di Kalimantan, kemudian beberapa daerah di Maluku, Nusa Tenggara, dan beberapa daerah di wilayah Sulawesi. Itu mungkin dan karena masih ada waktu sekitar 1 tahun untuk terus-menerus mengasosiasikan diri dengan Anies, saya kira Nasdem bisa memperoleh hal yang positif. Tentu saja ada risiko. Ya, risikonya adalah selama ini kan Nasdem pemilihnya itu banyak yang berada di tengah agak ke kiri, ya, di antara nasionalis religius lebih ke kiri, yang cenderung lebih dekat ke arah nasionalis sekuler gitu. Nah, itu selama ini dianggap banyak pemilihnya Nasdem. Mungkin sebagian di antara mereka kecewa akan meninggalkan. Tapi seperti kata Gus Coy tadi, harus dihitung apakah suara yang hilang dengan suara yang diperoleh, tambahan suara yang diperoleh dari mencalonkan Anies itu hasilnya kemudian ketika dikurangkan tidak negatif tapi positif. Dan saya kira itu masih bisa dikembangkan dan dinamis. Oke, baik. Terakhir saya ke Gus Coy. Partai Nasdem berarti sekarang sudah ada satu nama yang siap untuk disodorkan, ditawarkan ke partai lain untuk membangun koalisi. Kira-kira partai mana, Gus Coy, yang akan ditawari oleh Partai Nasdem dengan berbekal nama Anies Baswedan sebagai capresnya? Untuk mencukupi persyaratan mengajukan presiden, saya kira sudah cukup Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Itu sudah cukup. Nah, kalau ada partai-partai lain yang ingin gabung, kita bersyukur, kita mengucapkan ahlan wa sahlan, marhaban. Kami bertiga sudah satu hati, kira-kira begitu. Baik. Nah, oleh karena itu maka untuk langkah-langkah berikutnya kita akan bekerja keras, kita sadar itu, kita punya kompetisinya juga cukup, ya kan? Dan kita berharap juga sama Mas Anies untuk memilih calon presiden, calon wakil presiden yang bisa mendongkrak suara lebih besar lagi, supaya kemungkinan untuk memenangkan pertarungan itu besar. Saya kira begitu. Jadi sudah satu hati ya Gus Coy, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kita nantikan bersama bagaimana langkah selanjutnya. Insya Allah terjaga sampai pada pengumuman. Ya. Baik, terima kasih Ketua Teritori Pemenangan Pemilu Nasdem Jawa 1, Effendi Khoiri atau Gus Coy, dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Gus Coy dan Mas Jayadi.